Perkreditan Rakyat Dana Amanah 5 tahun mengalami kerugian. Hutang ke pemerintah daerah Pelalawan capai miliaran. Beberapa waktu yang lalu, mahasiswa yang tergabung dalam Poros Tengah Mahasiswa Pelalawan atau PTMP melakukan aksi damai ke Inspektorat Pelalawan untuk mempertanyakan penyertaan modal pemerintah daerah Pelalawan ke Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah. Informasi yang didapat oleh pihak mahasiswa, BPR Dana Amanah menerima penyertaan modal capai 65 miliar rupiah. Pada Rabu 18 Januari 2023 di kantor Bupati Pelalawan, Direktur Utama BPR Dana Amanah membantah terima dana penyertaan modal hingga 65 miliar. Menurutnya, Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah mendapatkan suntikan dana dari pemerintah Pelalawan hanya 12,8 miliar rupiah sejak berdiri dari tahun 2008 hingga kini. Dan dalam perjalanannya, BPR Dana Amanah mengalami pasang surut. Selama 4 tahun terhitung dari tahun 2017 hingga 2020 BPR Dana Amanah merugi. Akibat kerugian tersebut, BPR Dana Amanah tidak dapat menyetor kepada pemilik modal pemerintah daerah Pelalawan kurang lebih 4 miliar rupiah. Walaupun begitu, di tahun 2022, BPR Dana Amanah meraup keuntungan hingga 185 juta rupiah. Keuntungan tersebut masih belum dapat disetorkan ke kas pemerintah daerah Pelalawan karena keuntungan itu masih diputarkan untuk menutupi kerugian di tahun-tahun sebelumnya. Kami dari BPR Dana Amanah meluruskan temuan demo itu adalah bahwa modal yang masuk ke Dana Amanah itu baru 12 miliar 850 juta rupiah. Itu pun di tahun 2009. Itulah setoran modal yang terakhir pada Dana Amanah gitu. Nilai sekarang adalah sekitar 8% ya, 8%. 8,7%. NPL sekarang gitu. Ya. Dari berapa itu Pak 8%? Dari total pinjaman berapa? Pinjaman 24 miliar. 8%-nya kredit macet gitu ya. Dari modal yang dari awal itu sekitar 12.850 itu sudah berkembang, aset kita itu menjadi 28 miliar. Jadi dana Pemda itu ada 12.850, sisa itu dana masyarakat. Dana masyarakatnya. Jadi total modal ditambah dana masyarakat itu sekitar 28 miliar. Ya. Jadi aset ini milik Dana Amanah semuanya atau? Aset ini sebagian milik pemerintah daerah, sebagian lagi milik masyarakat. Itu dalam bentuk tabungan dan deposito. Saat ini, BPR Dana Amanah juga tengah mengalami kredit macet, namun angkanya masih di ambang batas. Dari 24 miliar dana yang disalurkan ke masyarakat, hanya 8%-nya kredit bermasalah. Menurut keterangan Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Pelalawan, dalam perjanjian BPR Dana Amanah dengan pemerintah Pelalawan sebagai pemodal, keuntungan yang diperoleh BPR Dana Amanah nantinya dibagi 2 atau 50% per 50% dengan pemerintah daerah Pelalawan. 14 tahun sejak berdiri, BPR Dana Amanah sudah ada menyetor keuntungan kas pemerintah Pelalawan sebanyak 2 miliar rupiah. Nah, jadi gini, kalau penghasilan itu yang saya tahu kan itu ke PPT, artinya berapapun hasil keuntungan setiap tahunnya itu harus di store ke kas daerah kita, itu 50% dari keuntungan BPR itu sendiri. Nah, seperti yang kita laporkan tadi, di beberapa tahun itu sudah ada keuntungan, dan informasi tadi yang saya dapatkan dari ini, karena saya baru kabar pas setahunnya, sudah hampir 2,4 miliar di store ke kas daerah atau sudah menambahkan PHD Kabupaten Pelalawan. Sementara di tahun 2016 sampai tahun 2020 itu kan mengalami kerugian. Jadi sudah otomatis BPR tidak memberikan dividen atau PAD ke Kabupaten Pelalawan. Nah, juga kita sudah dengar tadi tahun 2021 mereka mengalami dividen atau keuntungan, tapi belum bisa di store karena untuk menutupi kerugian di tahun sebelumnya. Nah itu. Dari Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, tim Jelajah Riau Televisi mengabarkan.